mau ibadah sholat minggu hari ini, tapi sebelum kita mau memulai ibadah sholat minggu pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Terima kasih Bapak untuk pimpinan penyertaan Engkau di dalam kami datang ke sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati setiap apapun yang boleh kami lakukan sepanjang hari ini Tuhan. Dan kami mau sebentar kita memuji, menyembah Engkau. Kau sendiri yang hadir di tengah-tengah kami, untuk kami boleh berikan yang terbaik. Terima kasih Bapak, Kau berkati dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Juru Selamat, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, Paskah Kristus. Kurang semangat lagi adik-adik. Sekali lagi ya, harus lebih semangat lagi ya. 1, 2, 3. Laskar Kristus. Nah, seperti itu. Oke. Adik-adik, kita mau pujikan dan sembah Tuhan ya. Tepuk tangan ya teman-teman. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu?
hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Dari awal ya, lebih semangat. Ku buka Alkitab, Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwa. berbuah. Berbuah, 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 berbuah. Dari awal, firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekarang ikutin kakak ya, berbuahnya dari kecil dulu. Berbuah, 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 Lebih besar. berbuah, berbuah, Karena sering baca Alkitab lebih besar. berbuah, 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 Lebih besar. berbuah, 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 berbuah. Sorangan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Oke, adik-adik, sebelum kita mau merenungkan dan membacakan firman Tuhan, kita minta tuntunan dari Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk waktu di mana kami tadi sudah memuji, menyembah Engkau. Kami berikan yang terbaik untuk Engkau Bapa. Biar setiap pujian penyembahan kami yang kami sudah berikan Tuhan, kiranya menyenangkan hati-Mu, memberikan dupa yang harum di depan-Mu. Ya Bapak, jika sebentar lagi setiap kami akan mau mendengar dan merenungkan firman-Mu ya Bapak, kami undang Engkau secara pribadi masuk ke dalam hati kami, berikan kami hati seorang hamba dan telinga seorang murid sehingga kami duduk diam dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman, menghidupi firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan menyerahkan waktu di dalam pembacaan dan perenungan firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami siap untuk mendengar dan membacakan firman kebenaran-Mu. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kakak ada ayat hafalan ya. Ayat hafalannya untuk minggu ini itu terambil di Ibrani pasal 4 ayat 15b. Kakak ulangi sekali lagi. Ayat hafalan untuk minggu ini itu terambil di Ibrani 4 ayat 15b. Yesus telah dicobai sama dengan kita, hanya Dia tidak berbuat dosa. Kakak ulangi sekali lagi ya. Yesus telah dicobai sama dengan kita, hanya Dia tidak berbuat dosa. Nah, oke. Firman Tuhan pada hari ini itu berjudul Tuhan Yesus melawan iblis. Di mana Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus berpuasa berpuasa selama 40 hari 40 malam. Jadi Tuhan Yesus berjalan di padang gurun ya adik. Tuhan Yesus tidak makan, juga tidak minum, dan juga selama kurun waktu 40 hari 40 malam itu Tuhan Yesus tetap diperhatikan oleh iblis adik-adik. Iblis tetap berusaha untuk mencari celah agar Tuhan Yesus berbuat dosa. Nah, kita simak ya, seperti pada saat itu. Jadi adik-adik ya, Tuhan Yesus setelah kembalinya dari Sungai Yordan, Tuhan Yesus berjalan, kemudian dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun ya.
Lalu selama di situ Tuhan Yesus itu namanya orang berpuasa, jadi dia tidak makan dan juga tidak minum. Nah, lama-lama karena Tuhan Yesus dalam posisinya sebagai manusia, Tuhan Yesus lapar. Nah, disinilah iblis mencoba untuk mencari celah agar Tuhan Yesus jatuh ke dalam dosa. Jadi di sini iblis bilang kepada Tuhan Yesus, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Kemudian Tuhan Yesus menjawabnya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Lalu iblis membawa Tuhan Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia, adik-adik. Terus iblis berkata kepada Tuhan Yesus, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku akan memberikannya kepada siapa yang aku kehendaki. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tapi Tuhan Yesus berkata lagi kepada iblis, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian iblis mencoba untuk ketiga kalinya. Ini yang terakhir ya adik-adik. Kemudian iblis membawa Tuhan Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Lalu Tuhan Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Nah, setelah itu iblis undur diri. Dia mengakhiri semua pencobaannya dan dia gak akan tinggal diam adik-adik. Dia menunggu untuk waktu yang tepat. Nah, jadi adik-adik, di sini itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan takut terhadap iblis adik-adik. Kalau kita dalam kondisi kita lemah, kondisi kita lagi capek, kita lagi sedih, kita lagi khawatir, itu kita hendaknya juga harus selalu ingat sama Tuhan, ingat sama firman-Nya ya. Di sini seperti yang Tuhan sudah mencontohkan buat setiap kita, Tuhan memakai senjata firman Tuhan untuk bisa mengalahkan iblis. Di sini kakak ajak semua adik-adik untuk kita lebih tekun lagi membaca firman Tuhan. Ajak papa sama mama, "Ayo pak, ma, baca firman Tuhan sama-sama yuk, ajarin kita, mari kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan." Karena apa? Dengan firman Tuhan kita akan mampu melawan setiap tipu muslihat iblis, supaya kita kuat. Karena apa? Karena ketika kita mengundang Allah melalui firman-Nya, pasti akan ada Roh Kudus yang akan masuk ke dalam hati kita, yang akan memampukan kita untuk bisa menang dalam setiap tipu muslihat iblis. Jadi adik-adik, kita harus kuat ya, kita harus semakin teguh ya di dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus dengan apa? Dengan selalu membaca firman Tuhan. Nah adik-adik, kita tadi sudah memuji, menyembah, dan juga kita sudah merenungkan firman Tuhan. Saatnya kita berdoa, minta tuntunan dari Roh Kudus ya, untuk setiap kita bisa mengikuti firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk waktu ini. Tadi kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami tadi belajar tentang Tuhan Yesus yang menang atas setiap tipu muslihat iblis yang berusaha untuk mencari celah untuk Tuhan Yesus jatuh ke dalam dosa. Tetapi Tuhan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia, Tuhan, Engkau memberikan contoh buat setiap kami, anak-anak-Mu, untuk kami dapat menang atas setiap tipu muslihat iblis dengan kami
mempersenjatai diri kami dengan kami tekun dan rajin akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami memohon kiranya Engkau menaruh dalam setiap hati kami untuk kami selalu memiliki kerinduan untuk haus dan lapar akan terus mengejar hatimu, mendapatkan hatimu dan juga perkenananmu turun dengan kami tekun dan rajin dalam kami membaca firman Tuhan. Dari kami tekun dan kami rajin, kami percaya kami mampu menjadi pemenang dalam segala hal. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Jadi saatnya kita mau berpisah satu dengan yang lain. Untuk itu kakak ingatkan sekali lagi untuk adik-adik tetap kejar terus ya, hadir hati dan perkenanannya Tuhan dengan apa? Dengan kita tekun dan rajin untuk membaca firman Tuhan. Kakak juga ingatkan di Smiling Kids itu ada setiap pagi selalu ada renungan harian anak. Nah, adik-adik ajak papa sama mama untuk melihat ya, dan jangan lupa juga untuk minta papa sama mama untuk mengisi absen yang ada di grup Smiling Kids untuk kelas masing-masing. Oke, adik-adik, kita sudahin dulu ibadah selama minggu. Pada hari ini kita mau berdoa dulu ya. Oke, kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Bapak untuk waktu sepanjang hari ini. Kami tadi bersukacita Tuhan, kami bisa bertemu dengan teman-teman kami, bertemu juga dengan kakak-kakak sekolah minggu. Kami tadi sudah juga menyembah Engkau, memuji Engkau. Kami juga sudah mendengarkan apa firman-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan kami mau berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan menibakan kami dengan selamat, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa dalam-Mu yang kudus.
sehingga kami bisa tiba di rumah dengan selamat dan tidak kekurangan satu apapun. Kami mohon Tuhan karena Engkau memberkati gereja kami GBI Sintro, Bapak Ibu Gembala, Oma Suko, para hambanya, pekerja, pelayan, bahkan jemaat Kristus keluarga. Tuhan memberkati setiap kami agar kami masing-masing Tuhan boleh menjadi saluran berkat buat orang di sekitar kami, menyaksikan akan setiap diri kami dilihat sebagai suatu surat yang boleh dibaca, sehingga mereka membawa mereka percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih dan kami bangga memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami itu, kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.